Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Serang beserta jajaran. Yang saya hormati rekan-rekan P3H yang bertugas di Kabupaten Serang. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan pelaku usaha UMK yang ada di Kabupaten Serang. Izinkan kami dari LP3H EWI untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan audiensi kita hari ini, gambaran umum terkait dengan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata. Di mana program kegiatan ini adalah program dari pemerintah yang dalam hal ini dari Kementerian Pariwisata untuk di tahun 2025 sampai dengan 2026, periodenya di bulan Desember sampai dengan bulan Maret. Pada kegiatan kita hari ini, kami ingin memberikan gambaran secara umum terkait dengan kegiatan tersebut. Apa maksud dan tujuan dari kegiatan ini? Maksud dari kegiatan audiensi pada pagi hari ini adalah melakukan koordinasi kerja terkait dengan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami diberikan tugas oleh LP3HEWI untuk melaksanakan audiensi di Kabupaten Serang dan kemudian kami pun akan melaksanakan kegiatan pendampingan juga untuk di desa wisata yang ada di Kabupaten Serang yang sudah dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil yang ditugaskan di beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Serang ini. Nanti kita sambil sharing dengan Bapak Kepala Dinas beserta jajaran. Jika dari data-data yang kami ada memang masih ada perkembangan ataupun pengembangan dari desa-desa wisata yang belum tercatat, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan masukan buat kami dan kami pun tidak akan segan-segan untuk melakukan eh, pendampingan untuk desa-desa yang tidak tercover ataupun yang tidak masuk dalam ruang lingkup ini. Artinya kami pun berkewajiban untuk bisa mendampingi dari pelaku-pelaku usaha di luar daripada desa wisata yang ada di Kabupaten Serang ini. Kemudian tujuan dari audiensi kita pada pagi hari ini adalah meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index yang nanti akan dicanangkan di tahun 2026 ini dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal Self-Declare secara gratis dengan fasilitas dari BPJPH ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Itu tujuan kami, jadi mendukung juga kegiatan daripada kegiatan IMTI. Dan kemudian apa yang menjadi target sertifikasi halal di destinasi wisata, yaitu 100% pelaku usaha mikro kecil yang produk ataupun jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal di Oktober 2026. Di mana nanti seluruh produk-produk mulai Oktober 2026 itu nanti akan wajib halal bagi produk-produk yang memang halal. Dan bagaimana dengan produk-produk yang tidak halal, nanti juga akan diberikan label halal. Jadi nanti kita bisa memilah-milih mana produk yang layak untuk kita konsumsi untuk umat muslim gitu ya. Orang muslim pada saat membeli produk, oh ini produknya halal karena sudah ada sertifikasi halal berarti layak untuk dikonsumsi. Tetapi kalau yang tidak halal nanti akan ada label tidak halal gitu. Jadi itu nanti akan diwajibkan di Oktober 2026. Kemudian kapan periode pelaksanaan kaitannya dengan sertifikasi di desa wisata ini?
Pelaksanaannya dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026. Di mana jika seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Itu untuk program desa wisata. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku usaha juga yang di luar dari desa wisata tersebut, itu pun masih kita bantu untuk pendampingannya dalam proses sertifikasi halal, baik yang gratis ataupun yang reguler. Jadi jangan khawatir nanti, wah ini program sudah selesai, jadi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk desa-desa ataupun pelaku-pelaku usaha yang di luar desa ini. Tidak, kami pun masih bisa melakukan pendampingan, gitu ya. Kemudian apa yang menjadi dasar? Yaitu dasarnya adalah surat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, ini usulan sertifikasi produk halal yang ditujukan kepada Ketua LP3H EWI yang ada di Jogja. Jadi LP3H EWI ini diberikan mandat oleh Kementerian Pariwisata untuk melakukan sertifikasi halal di 1.500 desa wisata di 15 provinsi. Ya, ini data-datanya ada di sini berdasarkan surat penunjukan ataupun usulan dari Kementerian Pariwisata tersebut. Kemudian, mengapa pelaksanaan sertifikasi halal ini khususnya di desa wisata ini dilakukan oleh LP3HEWI? Ini menjadi pasti akan menjadi pertanyaan besar karena ada ukuran yang ditentukan oleh pemerintah dalam menentukan siapa yang melaksanakan ini. Dasar dari penunjukan LP3HEWI ini adalah satu, LP3HLW ini adalah sebagai lembaga terbaik di tahun 2025. Kemudian apa yang prestasi yang sudah diukir oleh LP3HEWI selama bulan Agustus sampai dengan Oktober 2025, LP3HEWI dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Di mana dari 5 provinsi ini, dari 20 desa wisata, pengajuan untuk sertifikasi pelaku usaha itu sebanyak 438, di mana sertifikasi halal yang terbit sebanyak 418 pelaku usaha. Ya. Kemudian P3HEWI Sehati pada program Sehati ini yang terbanyak di 20 desa wisata ini adalah rekan-rekan kami yang dari LP3HEWI, dari P3HEWI yang telah mengukir prestasi pada saat program tersebut. Yang pertama dari NTB 140 sertifikasi halal, kemudian dari Sumatera Utara 53 sertifikasi halal, dan kemudian dari Riau 20 sertifikasi halal untuk di desa wisata tersebut. Kemudian bagaimana tahap pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata? Dari LP3HEWI nanti akan melakukan penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3HEWI. Jadi setiap pendamping-pendamping yang terjun ke lapangan dalam proses sertifikasi ini nanti akan diberikan surat tugas ataupun surat mandat ataupun surat tugas yang dipegang oleh P3H tersebut. Kemudian kita pun melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di tingkat kabupaten ataupun di kota. Lalu kita juga melakukan sosialisasi sertifikasi halal, self-declare, dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Jadi bukan hanya untuk sertifikasi halal self-declare saja yang nanti kita bisa lakukan. Untuk yang reguler pun itu itu bisa kita lakukan juga untuk pendampingannya. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Ini contoh daripada surat tugas untuk sertifikasi halal di desa wisata. Jadi setiap pendamping-pendamping dari EWI nanti akan dibekali surat tugas ini dan juga ID card. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek kepada petugas-petugas tersebut apakah
mana surat tugasnya, apakah memiliki surat tugas atau tidak, nanti akan menjadi eh, bahan acuan buat Bapak Ibu dalam pada saat dikunjungi ataupun pada saat pendataan oleh pendamping-pendamping dari pihak EWI. Karena ini sangat penting, jangan sampai nanti ada P3H lain yang mengaku-ngaku dari EWI gitu. Ya silakan saja kalaupun mereka mau melakukannya, kalaupun memang mereka itu memang ada surat tugasnya juga gitu ya. Gitu. Jadi yang paling penting di sini yang ditunjuk secara langsung oleh kementerian itu adalah dari LP3H EWI. Dan kemudian jika ada pelaku usaha mikro kecil lainnya di kabupaten kota yang perlu didampingi sertifikasi halal akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping PPH EWI. Jadi seluruh kegiatan ini untuk yang self declare kita gratiskan selama proses pendampingan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya biaya. Jadi tidak ada apa namanya pungutan-pungutan. Semuanya diberikan secara gratis, kecuali yang reguler. Kalau yang reguler nanti kita akan mendampingi dan kita sampaikan berdasarkan jenis usahanya dan tingkat resikonya, nanti berapa biayanya nanti akan kita lihat pada saat di lapangan. Kemudian sertifikasi halal ini adalah bagi pelaku usaha mikro kecil di desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Jadi artinya salah satu poin pentingnya adalah dari program ini adalah pastinya bagi pelaku usaha itu sendiri dan juga pemerintah daerah. Karena dari sana eh, pemerintah daerah pun akan mendapatkan pendapatan dari pelaku-pelaku usaha dan pelaku usaha juga akan meningkat kesejahteraannya seiring dengan banyaknya produk-produk yang telah tersertifikasi halal dan tidak ada keraguan lagi bagi pelanggan-pelanggan ataupun pembeli-pembeli untuk membeli produk-produk tersebut. Ini yang mungkin menjadi catatan buat kita semuanya. Jadi keuntungannya banyaklah nantinya. Jadi di samping bukan hanya wajib halal di Oktober 2026 itu, tetapi juga aspek-aspek lainnya juga bagi pelaku usaha itu sendiri. Itu saja gambaran umum kaitannya dengan audiensi pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam sesi tanya jawab. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.